Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi anabolisme. A. Pendahuluan. Metabolisme adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian katabolisme dan anabolisme: mengubah senyawa organik menjadi anorganik, mengurangi molekul kompleks menjadi sederhana, menghasilkan ATP. Anabolisme: mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, menyusun sintesis molekul sederhana menjadi kompleks menggunakan ATP. B. Anabolisme. Anabolisme terdiri dari beberapa, yaitu fotosintesis. Anabolisme karbohidrat adalah proses anabolisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. 2. Kemosintesis adalah proses anabolisme yang menggunakan senyawa kimia sebagai sumber energi. ATP, adenosin trifosfat, adalah bentuk energi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas tingkat sel. Berikut energi ATP berasal dari proton, H+, dan elektron yang berada di dalamnya. Energi ATP pada anabolisme dibawa oleh NADP, nitokondinamid, adenonukleotida fosfat. Berikut ATP pada fotosintesis dibentuk dari fotofosfolilasi. C. Komponen fotosintesis. Komponen yang melakukan reaksi fotosintesis adalah kloroplas yang mengandung pigmen fotosintetik yang menyerap cahaya tampak dengan A sama dengan 400-70 N, kecuali warna hijau dan kuning. Pigmen fotosintetik pada kloroplas: 1. Klorofas hijau mampu menyerap cahaya biru, ungu, dan merah. 2. Klorofil B hijau kebiruan mampu menyerap cahaya biru dan jingga. 3. Karotoid kuning mampu menyerap cahaya biru. Berikutnya, daya absorpsi energi cahaya oleh pigmen fotosintetik pada kloroplas. Kloroplas terdapat banyak pada jaringan Palisade dan sedikit pada jaringan Schwann pada metabolisme daun. Berikutnya, struktur kloroplas, yaitu tilakoid adalah suatu cakram yang di dalamnya terdapat pigmen fotosintetik dan tumpukannya disebut grana. Fotosistem adalah suatu protein yang terdapat pada membran tilakoid yang mengandung kumpulan pigmen fotosintetik dan senyawa organik di dalamnya. Berikut fotosistem terdiri dari fotosistem I, yaitu PI atau P700, dan fotosintesme sistem 2P2 atau P680. Perbedaan waktu penemuan P atau P700 ditentukan lebih dahulu. P2 atau P680 setelah fotosistem 1. Pigmen fotosintetik P1, klorofil A dan kronoid. P2,
klorofil A dan klorofil B. Berikut panjang gelombang menyerap cahaya 700 nm. P2 menyerap cahaya 680 nm. Aliran elektron non-siklik. Hasil ATP itu ATP NADPH P2 ATP. Stroma adalah ruang kosong yang terdapat dalam kloroplas. Reaksi fotosintesis terjadi di kloroplas yang terdiri atas reaksi yang terang yang terjadi pada tilakoid dan reaksi gelap yang terjadi pada stroma. Berikutnya D. Fotosintesis. Fotosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Tahap fotosintesis adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Tahap reaksi terang 1. Diterima oleh fotosistem. 2. Menyebabkan fotoeksitasi 4E darinya. 2. Fotolisis air adalah proses pemecahan molekul air oleh cahaya menurut reaksi 2 hidrogen O2 sampai O2 plus 4E plus 4H. O2 yang dihasilkan dibuang ke lingkungan atau digunakan untuk respirasi aerob, dan 4E digunakan untuk menetralkan fotosistem 2. 3. 4E yang difotosintesi dari fotosistem 2 dibawa berjalan-jalan melalui plastokoinon, kompleks sitokrom, dan plastonin aliran non-sistik, sehingga ruang tilakoid bermuatan negatif dan memacu pembentukan ATP fotostrofilasi. Hasil tersebut juga menyebabkan proton hidrogen plus dari fotolisis air dipompa keluar membran tilakoid. 4. Cahaya diterima fotosistem 1 menyebabkan fotoeksitasi 2E darinya. 5. 4E dari fotosistem 2 yang telah dibawa berjalan-jalan. A. 2E nya digunakan untuk menetralkan fotosistem 1. Sedangkan reaksi terang light depending relation adalah reaksi yang tergantung pada cahaya dan terjadi dalam tilakoid, yaitu grana reaksi terang secara singkat. B. 2E lainnya bersama dengan 2E dari fotosistem 1 bergerak menuju kompleks ferredoksin. 6. 2E yang digunakan untuk menetralkan fotosistem 1 akan berputar-putar di sekitar fotosistem 1 dan kompleks sitokrom aliran siklik. 7. Hasil dari aliran elektron. A. Aliran elektron non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan 1 memacu pembentukan ATP pada plastonianin dan NADPH oleh NADP plus reduktase pada kompleks reduksi. B. Aliran elektron siklis melibatkan fotosistem 1 memacu pemompaan proton H plus kemudian ke ruangan tilakoid dari kompleks sitokrom.
proton lalu bergerak melalui ATP sintase memacu pembentukan ATP. Jika perlakuan diberikan kepada fotosistem, yaitu 1. Isolasi fotosistem 1 masih memungkinkan pembentukan O2 dan menyebabkan peningkatan NADPH dan penurunan ATP. 2. Isolasi fotosistem 2 tidak memungkinkan pembentukan O2 dan NADPH dan menyebabkan penurunan ATP. Berikut hasil reaksi terang berupa ATP dan NADPH serta H dari ATP sintase selanjutnya digunakan dalam reaksi gelap. Tumbuhan dapat menentukan penggunaan sistem transport elektron, yaitu 1. Jika jumlah ATP untuk reaksi gelap cukup, maka sistem yang didominan adalah aliran elektron non-siklis. 2. Jika jumlah ATP untuk reaksi gelap kurang, NADPH akan teralumulasi menyebabkan aliran elektron beralih menjadi siklis. Berikut reaksi gelap. Least independent relation adalah reaksi yang tidak bergantung pada cahaya terjadi dalam stroma pada mesofil. Berikut reaksi gelap dilakukan apabila telah terjadi reaksi terang, yaitu huruf BP tambah CO2 tambah NADPH tambah ATP, yaitu C6 hidrogen 12 O6 plus NADP plus reaksi tidak setera. Berikut reaksi gelap dapat berlangsung menurut 4 macam jalur. 1. Jalur C3 siklus Calvin. Jika Calvin 3 dilakukan oleh tumbuhan, pada umumnya pada jalur Calvin 3 fikulasasi CO2 menghasilkan PGA atau atom karbon 3. Siklus Calvin terjadi pada mesofil. Berikutnya 2. Jalur C4 jalur Hart-Sackler. Jalur C4 dilakukan oleh tumbuhan. Jalur C dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di lahap terbuka tidak teduh. Tumbuhan C4 tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari, sehingga CO2 ditimbun terlebih dahulu menjadi oksalasteta atau atom karbon 4, baru kemudian mengalami siklus Calvin. Siklus Calvin pada tumbuhan C4 penumbuhan terjadi pada mesofil, sedangkan siklus Calvin terjadi di jaringan penyokong vaskuler. Jalur CAM clasuran and aid metabolisme. Jalur CAM dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di iklim gurun atau kering atau edipit. Contohnya famili Graulacea. Sekali pada siang hari, sehingga CO2 ditimbun seperti jamur C4 pada malam hari, namun siklus Calvin baru terjadi pada siang hari keesokannya. 4. Jalur C atau fotoferepirasi. Jalur glikop. Jalur C2 terjadi apabila tumbuhan mendapatkan intensasi cahaya yang terlalu tinggi. Akibat intensitas cahaya terlalu tinggi, itu A. Konsentrasi O2 dalam daun menjadi tinggi sehingga CO2 tidak dapat masuk. B. O2 akan diikat oleh rub PP
fotorespirasi. C. Tidak terjadi fotosintesis, menurunkan reproduksi glukosa. Glukosa yang dihasilkan tumbuhan dapat dimodifikasi menjadi karbohidrat, protein, atau lemak dan disimpan dalam bentuk cadangan makanan yang berbeda-beda. Berikutnya, percobaan sederhana para ilmuwan yang menjelaskan proses fotosintesis antara lain. 1. Percobaan Ebbinghaus. Percobaan Ebbinghaus dilakukan menggunakan hydryl sp, gelembung O2, H2O, hydryla sp. Fotosintesis membutuhkan cahaya dan H2O dan menghasilkan O2. 2. Percobaan SCAS. Percobaan SCAS dilakukan dengan menutup sebagian daun selama sehari. Tahap percobaan SCAS: 1. Daun yang telah diberi perlakuan rebus dalam air. 2. Rebus secara tidak langsung alkohol dan daun untuk melarutkan klorofil. 3. Ambil daun dan letakkan pada cawan petrus untuk ditetes bugol atau iodin. 4. Bagian daun yang ditutup akan berubah warna menjadi pucat, sedangkan yang tidak ditutup berwarna biru tua atau hitam. Fotosintesis menghasilkan glukosa aluminium. 3. Percobaan Ehrlichman. Percobaan Ehrlichman dilakukan menggunakan alga Spirogyra dan bakteri Areop. Koloni bakteri Areop, Spirogyra, Chloroplas. Fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil dan menghasilkan O2. Percobaan dengan lilin. Jika dalam sebuah tabung kaca tertutup terjadi sebuah tumbuhan, maka suatu lilin tetap dapat menyala. Fotosintesis menghasilkan O2. 5. Percobaan lain-lain. Fotosintesis akan menghasilkan O2 lebih banyak jika A. Kadar CO2 meningkat, B. Intensitas cahaya meningkat, C. Gelombang cahaya optimal selain kuning dan hijau. E. Kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa kimia sebagai sumber energi. Kemosintesis dilakukan oleh bakteri kemonofosfat dan merupakan reaksi oksidasi. Contoh-contohnya kemosintesis sebagai berikut, yaitu 1. Bakteri nitrilatasi. Contoh Nitromonas dan Nitrococcus. 2. NH4+ tambah 30 sama dengan 2NO2 tambah 2HOP2O energi. Bakteri nitrilasi. Contohnya 2NO2 plus tambah 32 sama dengan 2NO3 tambah energi. 3. Bakteri hidrogen. Contohnya 2H2 tambah O2 tambah 2HNO2N tambah energi. 4. Bakteri metana. Contohnya Metacomonas. CH4 tambah 22 plus CO2 tambah 2H2O tambah energi. 5. Bakteri belerang. Contohnya Begiaton dan Triporium. 2H2S tambah 2S tambah
2H 2O tambah energi, yaitu 25 tambah 2H 2 tambah 30, 2 tambah 2H SO 4 tambah energi. 6. Bakteri besi, contohnya Gallionella, Tribulus alus, Phreudoxis das, yaitu Fe plus 2 sama dengan Fe 3 min tambah energi. 4 VOCO3 tambah O2 tambah 6 hidrogen oksigen, yaitu 4 VOH tambah 4 CO2 plus energi. Energi yang dihasilkan dari kelosistin sintesis selanjutnya digunakan untuk membentuk glukosa dari CO2, CO3 plus 2 atau CH4. Demikian itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.